Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yoga Tama Prabantara, Teknologi Rekayasa Informasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai SolidWorks Assembly, di mana sebelumnya kita sudah belajar caranya mendesain suatu part ya, mulai dari desain 2 dimensi hingga 3 dimensi. Pada kali ini kita akan belajar mengenai materi assembly, yang dimana nantinya akan ada beberapa part yang saling dihubungkan membentuk suatu mesin gitu. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Apa itu assembly? Assembly dalam SolidWorks yaitu proses penggabungan beberapa komponen atau part menjadi suatu sistem utuh dengan hubungan tertentu sehingga dapat membentuk suatu produk yang berfungsi secara mekanis ya. Assembly itu representasi digital dari suatu produk nyata yang terdiri dari beberapa part, hubungan geometris atau mate, struktur hierarki subassembly, sehingga model tidak hanya terlihat jadi tapi juga bisa dianalisis, bisa diuji gerakannya dan juga bisa divalidasi sebelum produksi. Ini adalah contohnya ya, ada U-joint, ada arm gitu, lalu ada ini boom arm gitu yang di ekskavator ya teman-teman. Nah, kenapa kita perlu assembly? Tujuannya assembly itu adalah untuk mensimulasikan pergerakan antar komponen, menganalisis hubungan mekanik, baik itu dari posisi maupun interaksi tiap komponen, lalu bisa memvisualisasikan produknya yang sudah kita desain, lalu dapat mendeteksi kesalahan desain sebelum diproduksi, serta mempermudah proses perakitan di dunia nyata. Nah, konsep dasarnya itu ada 3, part assembly dan sub assembly, di mana part adalah komponen tunggal yang sudah dibuat sebelumnya. Assembly adalah gabungan dari beberapa part yang disusun menjadi satu sistem. Sub assembly adalah bagian kecil dari assembly yang menjadi satu kesatuan tersendiri. Inti assembly adalah kita fokus pada hubungan antar part, bukan hanya bentuk, menggunakan mate untuk mengatur posisi dan gerakan, membentuk sistem mekanik yang bisa dianalisis. Nah, fungsi mate dan juga pengertian mate itu apa? Mate yaitu fitur pada SolidWorks yang digunakan untuk menghubungkan antar part hingga memiliki hubungan posisi dan orientasi tertentu ya. Mate itu untuk mengunci posisi part agar tidak bergerak bebas, lalu mengatur hubungan antar komponen bisa sejajar, bisa menempel, bisa berjarak, dan lain-lain, serta mengontrol gerak mekanik, memungkinkan part bergerak sesuai fungsi, lalu membuat sistem menjadi lebih realistis ya, mendekati kondisi nyata di dunia industri. Tanpa mate, part akan bebas bergerak, tidak terkontrol. Dengan mate, akan menjadi terstruktur dan terhubung. Mate menentukan bentuk apakah sistem itu dia diam, bergerak, atau terbatas geraknya. Ada 2 jenis mate, standard mate dan juga advanced mate, di mana standard mate itu adalah coincident, parallel, distance, concentric, perpendicular, tangent, dan log. Nah, sepertinya untuk yang bagian standard mate ini kurang lebih sama dengan ketika kita masih membuat part ya, yaitu ketika kita add relation. Nah, kurang lebih mirip ya mate ini. Log itu fungsinya agar berhenti, concentric itu biar dia permukaannya sejajar, tangent supaya garis lengkung dia bisa tegak lurus dengan garis lurus, perpendicular yaitu tegak lurus, paralel ya sejajar. Coincident artinya suatu titik atau suatu garis pada suatu part dapat menempel di part lainnya gitu. Nah, ini ada advanced mate yaitu profile center, symmetric, width atau lebar, path mate, linear dan linear coupler. Lalu di situ ada limit ya, di mana limit ini untuk mengatur jarak dan juga angle gitu. Limit distance di sini bisa kita artikan mirip seperti smart distance ketika kita mau bikin part ya, jadi untuk mengatur jaraknya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan belajar mulai dari standard match terlebih dahulu, lalu lanjut ke lebih advance. Nah, di sini ada fix, interference, dan juga best practice. Ada fix dan float. Fix itu adalah part yang tidak bisa bergerak ya, digunakan sebagai acuan utama dalam assembly. Bisa dibilang dia adalah center point ya, atau poin tengah. Kalau misalnya kita bikin part, di situ ada tanda panah warna merah. Nah, itu adalah center pointnya.
kurang lebih cara kerjanya sama seperti fix ya. Kalau ada float, float ini adalah part yang bisa bergerak bebas, digunakan untuk part yang akan diatur dengan mate. Nah, catatan part pertama yang dimasukkan biasanya fix agar assembly stabil ya. Interference detection, nah interference detection ini digunakan untuk mengecek apakah part saling bertabrakan, karena kita nggak mau partnya saling bertabrakan ya, kecuali memang didesain seperti itu. Selanjutnya untuk menemukan kesalahan desain sebelum produksi, dan juga interference detection ini penting untuk mencegah kegagalan saat perakitan dan juga menghindari biaya produksi yang tidak perlu. Best practice atau yang habit bagus gitu ya, habit yang perlu dilakukan terus-menerus, yaitu gunakan mate secukupnya, hindari over define ya, kita nggak mau over define, kita juga nggak mau under define. Lalu gunakan sub assembly untuk model yang kompleks, gunakan penamaan part yang jelas, lalu selalu cek interference sebelum selesai ya. Jadi agar seperti yang dijelaskan sebelumnya, interference penting supaya part itu tidak saling bertabrakan. Kesimpulannya yaitu assembly adalah proses penggabungan part menjadi sistem mekanik yang utuh. Fokus utamanya bukan bentuk, tapi hubungan dan interaksi antar komponen. Mate berperan sebagai kunci untuk mengatur posisi dan gerakan. Peran assembly dalam desain itu adalah untuk membantu visualisasi produk secara nyata melalui virtual ya tentunya, memungkinkan simulasi dan analisis sebelum produksi, mengurangi resiko kesalahan dalam proses manufaktur. Ada beberapa insight penting yang perlu kalian ingat, yaitu assembly yang baik harus stabil, tidak over define, dan juga mudah dimodifikasi. Desain yang benar di tahap assembly akan mempermudah proses produksi, menghemat waktu dan biaya. Jadi sebelum assembly pastikan part yang dibuat atau didesain adalah istilahnya sudah betul lah, tidak ada kesalahan, sehingga ketika kita melakukan assembly kita nggak perlu bolak-balik ketika menemukan kesalahan akhirnya harus ngulang lagi dari awal bikin part yang baru gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut ke penerapannya di SolidWorks ya teman-teman. Sudah masuk ke SolidWorks, sekarang langsung aja kita buat filenya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita akan klik new. Nah, sebelumnya kita udah bikin part, sekarang kita mau bikin assembly. Langsung aja kita klik OK. Tunggu loading. Nah, oke. Nah, di sini sudah terbuka ya. Nah, di sini dia langsung ngebuka nih file untuk yang mau jadi assembly-nya ya. Di sini kita langsung aja pilih filenya. Nah, untuk parts yang pertama dimasukkan dia akan fix. Jadi dia seperti titik tengah kalau kita sedang mendesain suatu part ya, baik itu desain 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di sini aku akan pilih yang sini dulu. Sini ada beberapa bagian, nah aku akan pilih yang block ya. Ketika kita open, part ini akan menjadi part yang fixnya. Jadi dia nggak akan bisa digeser-geser. Nah, ini ya. Langsung kita klik kiri. Oke, sip. Udah ada. Nah, ini kalau kita mau nambahin part lagi, kita bisa dengan insert komponen sebelah sini ya. Klik bawah, new part, new assembly, atau insert komponen, ada pilihannya banyak. Kita akan insert components. Nah, ini ada 3 komponen, aku mau insert ketiga-tiganya. Open. Jadi kurang lebih untuk menginsert komponen seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini kita ada 3 komponen. Ini fix, dia nggak bisa digerak-gerakin. Tapi yang lainnya, ini bisa nih. Tuh, wow, bisa geser-geser ya. Bisa digerak-gerakin. Nah, sekarang kita akan belajar mate-nya ya. Di sini kita ada pilihan mate. Kita klik. Nah, ini ada mate section, mate type. Di sini ada standar, ada advance, mechanical, analisis. Kita akan pelajari standar dulu ya. Standar dan advance. Nah, di sini pertama ada coincident.
Coincident di sini tuh artinya dia menghilangkan jarak antar dua dua permukaan atau dua titik. Contoh, select section yaitu ini, misal aku garis ini dan juga garis sini misal. Aku bikin coincident. Nah, aku bikin coincident lalu aku checklist. Di sini dia nggak akan bisa geser-geser ya. Bisa geser, cuma dia jarak antara garis yang di eh, kotak ini dan juga garis di blok ini ya, garis yang sebelah sini, ujung sebelah sini dia tuh tidak akan terpisah. Jadi putar-putar bisa, geser-geser atas bawah bisa, tapi dia akan tetap segaris gitu. Jaraknya nggak ada. Nah, coincident tuh seperti itu. Kalau misalnya kalian merasa mate-nya sudah sesuai, kalian bisa klik checklist. Nah, tapi kalau misalnya nggak sesuai, salah masukin mate, jadi bisa kita klik history. Oh, bukan history teman-teman, ini ya. Ini kita ke bawah, lalu kita yang ini. Nah, ini dia mates in assembly one. Ini bisa kita klik kanan, kita delete, yang berarti mate-nya hilang. Jadi sekarang aku bisa geser-geser lagi. Nah, kurang lebih penggunaannya seperti itu ya teman-teman. Sekarang aku mau mate lagi. Ini akan masuk ke sebelah sini. Yang biru rectangle akan masuk sebelah sini. Yang segitiga maksud yang di tengah. Jadi misal aku mau bikin kotak rectangle ini masuk ke dalam, aku akan klik permukaan yang ini, mate selection berarti ini, dan juga permukaan ini. Nah, biasanya di SolidWorks tuh mereka udah kayak memprediksi mate yang sekiranya dibutuhkan tuh apa. Jadi kita bisa langsung pilih aja, atau mau pilih sesuka kalian juga bebas lah. Mau kayak gimana sesuaikan dengan kebutuhan. Aku akan pilih coincident, dimana dengan coincident ini dia jaraknya hilang, berarti ini. Nah, ini aku nggak bisa ke atas bawah ya, tapi dia bisa dibilang sejajar dengan atau sejajar dengan si permukaan ini lah ya, anggap aja begitulah ya. Oh, oke. Wih. Nah, sekarang ini kita harus masukkan ke sini. Berarti ini aku akan gunakan titik sini, akan sejajar, akan ku pasangkan dengan titik yang sebelah sini. Nah, dia langsung coincident ya, berarti dia langsung nempel gitu. Kita klik checklist. Nah, di sini dia udah cuma bisa muter-muter doang ya, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, tapi ini salah ya teman-teman. Karena dia harusnya orientasinya seperti ini ya. Jadi aku akan klik silang dulu. Ini ada mate assembly-nya, ada coincident yang permukaan, ada coincident yang titik kita salah, kita akan delete. Yes, dia akan bebas bergerak ya. Oke. Lalu sini aku akan mate lagi permukaan, mate selection permukaan ini sama permukaan ini. Kita bisa bikin paralel, kita bisa bikin perpendikular. Perpendikular artinya tegak lurus ya, jadi dia bidangnya ini saling tegak lurus. Dia akan pilih paralel untuk sekarang, dia sejajar. Oke, nah dia udah paralel nih. Jadi ini ketika kita geser, ya dia akan tetap paralel ya, dia nggak bisa muter. Cuma dia masih belum fix di dalam kotak ini. Nah, supaya fixnya bagaimana, aku akan pakai titik yang di sini, lalu aku sambungkan titik yang di sini, coincident ya. Langsung kita klik checklist. Nah, kita klik checklist lagi. Sekarang kalau kita lihat yang rectangle ini, dia udah nggak ada tanda minus ini ya, yang artinya dia udah fix gitu, dia nggak akan kemana-mana. Oke, tapi yang dua ini dia masih bisa gerak-gerak nih ya, dan dia belum fix, jadi kita perlu bikin mereka ini fix ya. Supaya dia jadi fix di tempat yang kita inginkan, itu ada banyak cara seperti tadi, aku menggunakan paralel, bisa menggunakan coincident, bisa juga menggunakan mate yang lain ya. Jadi misal ini aku lihat dulu mate selectionnya, kita pilih face-nya, lalu aku pilih face yang ini kita bikin, atau jangan itu deh. Kembali.
Oke. Nah, misal bikin titik di sini sama titik di sini coincident checklist tuh. Dia belum fix ya. Dia belum fix ya teman-teman. Dia masih bisa bergerak-bergerak begini. Supaya fix ya kita perlu menambahkan mate lagi. Konsentrik ini kalau nggak salah dia itu supaya suatu bidang berada di sumbu yang sama. Let's say aku mau bikin garis ini sama garis ini. Oh, nggak bisa konsentrik ya. Ya kita dalam kasus beberapa kasus mungkin konsentrik bisa kepake. Cuma untuk saat ini mungkin nggak dulu ya. Oke, kalau begitu aku silang dulu terlebih dulu. Nah, mate lagi. Kita akan bikin ini agar dia sesuai ya. Kita bikin coincident lagi aja. Oh, salah select mate-nya dulu ya. Misal garis ini dengan garis yang ini. Set. Coincident, sip. Oke, kita checklistkan dulu lebih dulu. Oke, dia udah nggak minus lagi ya. Jadi udah aman. Gerak baru kita pakai yang ini. Kita masukkan yang ini. Rectangle-nya. Aku mau pilih ini dan juga ini. Tahu gimana ya supaya bisa konsentrik nih kepake. Oh, konsentrik nih. Coba aku pakai yang sebelah sini. Titik ini ke permukaan mungkin ya. Nggak bisa. Bikin konsentrik gimana ya? Oke. Berarti kayaknya konsentrik kita pakai komponen yang lain. Untuk saat ini kita akan coba masukkan ini ke dalam. Caranya mudah aja. Kita klik yang sebelah sini, sini, wait, match selection ini. Astaga. Dan juga ini coincident. Kita checklist. Oke, dia udah nempel. Sekarang kita mate lagi permukaan ini. Lalu ini coincident lagi checklist. Nah, cuma kalau kalian lihat dia masih bisa gerak kanan kiri ya. Berarti kita perlu coincident, ada coincident lagi. Sebelah sini dan sebelah sini mungkin ya kita buat jadi coincident. Kita checklist. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Untuk yang bagian pertama penjelasan menggunakan nah mate yang digunakan itu tadi adalah coincident paralel. Tadi aku juga menunjukkan kalau perpendikular hasilnya akan seperti apa. Nah, semua ini kalian gunakan untuk kebutuhan kalian ya. Tentunya kalau misalnya dibutuhkan mate tangent, concentric atau log ya udah dipakai gitu. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Jadi untuk yang bagian pertama kurang lebih seperti ini. Masuk ke bagian selanjutnya. Oke, ini untuk bagian yang kedua, yaitu kita akan menggunakan mate concentric dan juga tangent. Nah, di sini ada dua lubang, tapi kita cuma ada satu ini ya, tabung ini ya, bentukan tabung ini. Nah, caranya adalah kita tahan kontrol ya, kita klik kontrol tahan, lalu klik kiri pada bagian yang ingin kita copy, lalu tinggal tarik aja. Gitu, oke. Nah, jadi ada dua ya. Nah, sekarang aku mau coba masukin ini ke dalam sini. Gitu. Dan kita akan coba mate. Misal kita bikin konsentrik. Lalu aku checklist. Nah, kalau ini dia masih bisa gerak atas bawah, tapi di sumbu si bidang ini ya, apa permukaan yang kita klik kan tadi ada permukaan si tabungnya sini dan sebelah sini. Jadi ini sumbu Y. Jadi atau bisa dibilang ya vertikal lah, sumbu vertikal. Jadi dia cuma bisa bergerak naik turun. Nah, konsentrik itu seperti itu.
Dia itu memastikan kedua part berada di suhu yang sama. Nah, tapi karena ini masih bisa gerak, belum fix, jadi kita masih harus bikin ini fix terlebih dahulu ya. Nah, supaya fix, jadi kita akan pilih permukaan ini dan permukaan ini kita bikin coincident. Kita klik checklist. Oke, dia udah nggak bisa naik turun tapi dia masih bisa berputar. Nah, caranya gimana kita bisa menggunakan salah satu titik di sini atau titik yang ada di lingkarannya ini. Kita bisa aja menggunakan itu. Cuma misal aku mau bikin apa tabung ini mengarah ke searah dengan diagonal si baloknya ya. Misal, berarti aku akan milih garis ini, garis ini dengan titik titik ini, yaitu dia tidak konsisten ya, nggak bisa konsisten. Jangan, berarti nggak bisa gitu. Berarti kita nggak bisa pakai titik ya, berarti kita pakai ini aja. Oh, titik tengahnya aku lupa ada. Kita pakai titik tengahnya dan titik yang di sini. Kalau aku bikin coincident, nggak bisa ya. Over define ya teman-teman. Berarti ini kalau mau biar searah, mengarah ke sana, ini bisa pakai angle. Tapi itu ada lebih advance, jadi ntar dulu. Jadi supaya nggak muter, gini aja deh. Face yang udah dipilih ini, kita sama ini, kita bikin jadi paralel. Checklist, dah dia menghadap ke bawah. Sip, gitu. Nah, untuk bagian yang ini kurang lebih sama ya caranya. Tinggal kita masuk-masukin aja. Bukan ini sama ini. Bisa aku bikin paralel, bisa aja sih. Coba aku bikin paralel. Paralel ya, dia nggak bisa muter-muter lagi. Nah, ini permukaannya sama ini coincident. Jadi dia rata. Kita geser ke sini. Nah, oke sudah. Aku mau bikin ini coba menghadap miring ya berarti ya. Kalau aku sama garis ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Digeser. Ya udah lah ya. Oh, ini masih bisa gerak ya. Jadi kalau gitu kita pakai lingkaran ini sama lingkaran ini coincident. Checklist dah. Masih bisa mutar. Kita apakan ya ini. Ini sama ini bisa kita jadi satu sumbu nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa jadi consider. Mungkin di lock. Kalau di lock apakah bisa? Ya nggak bisa. Usah kalau gitu. Oke. Kita bisa bikin itu paralel supaya dia kelihatan miring. Oke, seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, itu baru penjelasan menggunakan konsentrik dan juga untuk yang tangent. Nah, untuk yang tangent sebentar ya. Yang tangent itu nah, oh, ini bagian bawahnya. Alamak, ribet kali. Nah, kita checklist dulu lah ya. Nah, untuk bagian tangent ini akan ku copy. Nah, lalu bagian sebelah sini aku akan mate.
dengan salah satu pinggirnya ya. Kita bikin tangent. Nah, checklist. Jadi dia menempel ya. Permukaan ini sama permukaan ini coincident checklist. Nah, yang kalian lihat ya dia menempel tuh garis satu ini sama ini. Cuma dia bentuknya aneh ya. Ini aku geser dulu deh. Berarti ini sama ini mungkin ya. Kalau misalnya kita tangent nggak bisa. Kalau ada tangent sebelumnya ya. Ya lah, pokoknya cara penggunaan tangent tuh seperti itu. Jadi ada bidang ataupun garis lingkaran. Nah, dia tuh nempel di garis tersebut gitu. Jadi fungsi tangent kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini masih gerak gak apa-apa, anggap aja masih bisa bergerak. Dah, yang penting cara penggunaan tangent seperti itu. Oke, untuk yang bagian ini aku akan menjelaskan penggunaan mate, distance, angle, dan juga lock ya, teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar distance terlebih dahulu. Nah, yang kalian lihat di sini masih bisa gerak kanan kiri atas bawah. Nah, kita nggak mau itu kalau kita mau kasih mate distance. Jadi yang pertama kita pastiin dulu dia berada di sumbu yang sama dengan base-nya. Dia akan pilih ini, mate selection-nya ini dan juga ini. Kita akan bikin coincident ya, checklist. Sip. Nah, oke, ini dia cuma bisa geser kanan kiri atas bawah tapi maju mundur nggak bisa. Nah, sekarang kita mau kasih distance-nya. Jadi aku akan pilih face yang sebelah sini dan juga face yang sebelah sini. Akan aku kasih distance. Distance-nya anggaplah dia 0, anggaplah 0,2 lah ya, 0,2 inci. Please. Oh, face-nya ya, berarti face-nya ini, face salah satunya. 0,2 inci. Yang ini kita klik checklist. Nah, kalau begini, coba bisa gerak atas bawah, dia nggak bisa gerak kanan kiri. Kalau nggak bisa gerak kanan kiri, karena jaraknya udah kita atur 0,2 inci ya. Sekarang kita mau bikin angle-nya. Silang. Oke, kayaknya untuk angle dia perlu nempel. Jadi misal aku hapus dulu untuk yang ini ya, match-nya yaitu yang coincident ini, enggak, distance-nya ini misal aku hapus. Yang penting kalian udah paham lah ya cara penggunaannya bagaimana. Oke, misal ini aku mau tempel. Oke, lah dia udah nempel ya. Kita buat mate dulu. Tuh garis ini dan garis ini coincident checklist. Sip. Lalu permukaan ini sama permukaan ini aku bikin dia, nah derajatnya misal 30 ya teman-teman. Gitu. Nah dia tuh bergeraknya jadi miring gini ya. Atau misal mau aku ubah lagi jadi anggaplah minus 45 bisa 45. Oh nggak bisa. Berarti 330 coba ya supaya dia menghadap ke atas. Nah, sip. Jadi angle penggunanya kurang lebih ya seperti ini ya, dia jadi miring gini. Gitu buat ngatur kemiringan kurang lebih. Selanjutnya adalah lock. Coba ubah lagi buat 200. Nah, kita coba buat dulu ini partnya. Kita pilih lock. Nah, untuk lock sendiri fungsinya itu jadi kan kedua hal ini kita udah lock. Jadi kita itu oke. Untuk bagian yang lock, jadi kita misal terdapat, saya aku mau copy part ini deh. Ada 2 biji. Nah, oh, oke.
Nah, fungsinya log itu bisa dibilang dia untuk mengunci kedua part ya, anggaplah. Misal kita mau mate, ya klik mate, kita klik log, misal ini dan ini, wing ini dan ini kita lock. Lalu kita checklist. Nah, jadi ketika kita gerakan tuh dia gerak bareng gitu. Jadi dia dalam posisi apapun, dia akan kekunci posisinya, lalu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kita ketika kita gerakan salah satu, keduanya bergerak. Jadi kurang lebih fungsi mate lock adalah seperti itu. Untuk angle tadi untuk membuat kemiringan, distance jadi ya buat bikin jarak ya antar komponen. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sebagai penutupnya, aku sudah menyediakan beberapa exercise atau latihan. Jadi di situ di GitHub-nya akan ada file zip exercise 1 hingga 4. Di situ kalian bisa buka aja. Nah, isinya adalah komponen-komponen yang nanti akan kalian assembly untuk kalian latihan. Untuk gambarnya ntar sudah termasuk ke dalam filenya, jadi ntar kalian tinggal ikuti aja. Jadi kurang lebih untuk video kali ini sampai di sini aja terlebih dahulu. Selebihnya kalian bisa lanjut coba-coba sendiri.